Hai, saya Coach Cynthia dari Action Coach South Jakarta. Kembali lagi kita ke coaching notes, coaching case studies. Benar-benar apa sih yang peserta dan coaching clients kita sering hadapi? Ayo kita bahas jawabannya di video kita sama-sama. Saya waktu itu ada di Vietnam. Kita ada 2-day workshop, 70 business owners datang di Ho Chi Minh City. Dan ada salah satu pengusaha nanya, sebetulnya orang Indonesia juga sering nanya sih. Dia bilang, "Coach, apakah saya harus training tim saya? Saya takutnya kalau saya training tim saya, mereka pada cabut lagi, mereka pada pintar, terus mereka nggak mau kerja sama saya lagi." Jadi saya pikir, oke, jadi kalau Anda training orang terus dia pintar, dia cabut, Anda nggak mau. Bagaimana kalau Anda nggak training dia bodoh dan dia nggak cabut-cabut, dia stay aja di perusahaan Anda, lebih mau yang mana? Ya kan, jadi tentunya itu bukan pertanyaan yang goblok-goblok juga, karena that's the fact. Kalau Anda nggak train orang Anda dan mereka tetap tidak maju dari segi ilmu, pertanyaan saya bagaimana dengan produktivitas mereka? Nah, tapi kelihatan banget ya, business owner ini nih benar-benar tidak tahu cara memaintain loyalitas dari timnya. Jadi pertanyaan saya kembali lagi dia adalah gini, kenapa orang-orang meninggalkan Anda? Kenapa kalau dia udah pinter, dia meninggalkan Anda? Oh ya, itu kan karena dia dibajak oleh kompetisi, ada market, segala macam, dia mau jadi pengusaha, segala. Saya bilang, oke, fair enough, sama, di Indonesia juga sama. Tapi apa yang akan membuat orang loyal sama Anda? Kenapa sih orang harus bela-belain, stay, kerja sama Anda? Dan itu buat banyak pengusaha, kalau saya tanya orang, kenapa orang harus line up and wait in line to work for you? Atau orang harus loyal banget, give up apa semuanya yang dia inginkan untuk kerja untukmu? Banyak orang nggak tahu jawabannya. Artinya benar-benar mereka tuh nggak tahu betapa pentingnya role-nya seorang leader, purpose-nya seorang leader dalam retention atau loyalitas tim mereka. Jadi contohnya begini, apa sih sehebatnya, apa sih Anda punya perusahaan sampai orang tuh harus benar-benar mau kerja untuk Anda? Apalagi kalau Anda SME ya, small medium size enterprises, gaji juga nggak gede. Sebetulnya apa sih yang bisa attracting? Atau mungkin industri Anda banyak sekali kompetisinya, talent competition. Nah, saya nggak bisa bilang saya bisa guarantee Anda punya tim akan 100% stay. Tapi I think if we look at the survey of Indonesians employees ya, kenapa mereka suka di tempat kerjanya, itu biasanya karena mereka dihormati, di-treat dengan respect oleh para leadersnya. Dan kedua, mereka lagi dalam proses, mereka merasa mereka tuh ada masa depan, mereka tuh belajar sesuatu, mereka berkembang di bawah leader ini. Nah, kalau dua hal itu tidak Anda penuhi, Anda cuma menggunakan mereka sebagai alat profit, ya kenapa juga orang-orang pinter apalagi harus stay sama Anda? Apalagi kalau Anda family business dan mentok karirnya itu semua GM harus family, manager harus family, keuangan harus family, semua ibaratnya tuh top line-nya Anda punya perusahaan itu harus family. Ya kenapa juga Anda harus orang harus loyal sama Anda, karir mentok. Dan biasanya orang yang punya harapan untuk karir berikutnya dan punya kemampuan untuk mengisi space-space itu adalah orang bagus, tapi Anda tidak memberikan chance-nya. Makanya sebetulnya saya mau kasih gambaran begini, di dalam perusahaan itu kan ada leader, dan kalau kita ngomong business owners ya, ownersnya ini adalah the leader. Ada juga komponen tim, ada juga klien, dan bisnis. Ini ada 4 komponen di bisnis. Tugasnya Anda sebagai seorang owner atau leader adalah to take care of your team. Bahwa tim Anda punya edukasi, punya sistem, dan mereka juga percaya sama Anda punya good leadership culture ke bawah. Nah, kalau tim Anda sudah di take care, biasanya what they will do adalah they will take care of your client. Mereka akan pinter jualin klien, taking care of the client. Kalau kliennya happy, mereka akan memberikan omset ke bisnis Anda. Kalau ada banyak omset di bisnis Anda atau bisnis Anda berjalan dengan baik, tentunya benefitnya balik lagi ke leader.
Tapi kalau Anda tidak siap atau tidak tahu caranya membina secara psikologis atau sistematis tim Anda, kalau ini tidak terjadi, siap-siap Anda tuh punya relationship seperti ini di bisnis. Anda harus direct ke klien. Nah, makanya ini kembali lagi pentingnya pada saat coaching. Kenapa sih kita maunya coachingnya leaders first atau owners first? Kalau pengusaha biasanya langsung pengusaha duluan, bukan your managers, bukan your team, bukan training. Why? Because this is the decision making point. Kalau Anda kultur leadershipnya kurang baik, jangan kaget kalau tim Anda mau dikasih strategi kayak apapun nggak akan berjalan dengan baik. Di Thailand, terakhir saya baru beberapa sebulan yang lalu pergi ke sana, ada seorang pengusaha yang timnya keluar masuk. Pada saat dia ceritakan gaya dia terhadap tim, cara dia pakai sistem denda, pada saat dia juga sepertinya dia tuh hanya menggunakan tim sebagai alat dia mendapatkan profit. Tim itu akan melejit. Jadi I asked him to take a look at his leadership culture. Sebelum kita blaming ke tim, ayo kita kembali lagi ke diri kita. Am I ready to be the right leader to create a loyal team? Apakah saya sendiri sudah siap menjadi leader yang akan menginspirasi dan akan menarik orang-orang yang loyal dan akan menyebabkan tim saya sekarang juga suka dan bisa berkembang di dalam leadership saya? Jadi saya kembalikan lagi pertanyaan ini ke Anda. Apakah Anda sebagai seorang owner sudah menjadi leader dengan kultur dan purpose yang baik, sampai siapapun yang kerja untuk Anda happy dan juga mereka berkembang di situ? Dan apakah Anda sudah menyiapkan sistem yang cukup step by step supaya biarpun orang sederhana pun dia tahu apa yang dia harus lakukan untuk menjadi produktif? Saya Coach Cynthia dari Action Coach South Jakarta. Salam fantastik.